Sebelumnya, perkenalkan nama saya Halimatus Sadia. Di sini saya akan memandu kalian untuk belajar drama. Untuk materi kali ini, saya akan menerangkan kepada kalian tentang alur dan konflik dalam drama. Di mana saya nanti akan menjelaskan tentang pengertiannya, tahapannya, juga jenis-jenisnya. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, silakan kalian mencermati video ini. Mari temukan alur cerita dan konflik dalam drama. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang bahan ajar teks drama untuk SMA kelas 11. Jadi, sebelum saya melanjutkan, saya akan menunjukkan kepada kalian atau menjelaskan kepada kalian kompetensi dasar teks drama yang akan saya ajarkan kepada kalian, yaitu mengidentifikasi alur cerita dan konflik dalam drama yang dibaca atau ditonton. Jadi indikator yang pencapaiannya agar kalian paham yaitu kalian mampu menganalisis alur cerita dan konflik dalam drama yang dibaca atau ditonton. Yang kedua, mampu menganalisis tahapan pada alur cerita dan konflik dalam drama yang dibaca atau ditonton. Yang ketiga, mampu menganalisis jenis alur dan konflik pada teks drama yang dibaca atau ditonton. Baiklah, kita lanjut ke materi bab 1. Apa itu drama? Apakah kalian tahu apa itu drama? Jadi, drama adalah sebuah jenis karya sastra yang menceritakan sebuah kisah, watak, tingkah laku manusia lewat peran serta dialog yang ditunjukkan di atas panggung. Kisah dan cerita dalam drama terkandung konflik serta emosi yang bertujuan guna mempengaruhi orang yang melihat atau mendengar drama itu. Naskah drama diperankan oleh aktor yang mempunyai kemampuan guna menyajikan konflik serta emosi secara utuh. Selanjutnya, apa itu alur? Jadi, menurut Andri Wicaksono dalam menulis kreatif sastra, menyatakan alur merupakan konstruksi yang dibuat mengenai sebuah deretan peristiwa secara logik dan kronologik yang saling berkaitan dan diakibatkan atau dialami oleh para pelaku. Yang kedua, dari M. Antarsemi dalam Anatomi Sastra menyatakan alur adalah struktur rangkaian kejadian dalam cerita yang disusun sebagai sebuah interelasi fungsional yang sekaligus menandai urutan bagian-bagian dalam keseluruhan fiksi. Yang ketiga, dari Aminuddin dalam Pengantar Apresiasi Karya Sastra menyatakan bahwa plot atau alur adalah rangkaian cerita yang dibentuk oleh tahapan-tahapan peristiwa sehingga menjalin suatu cerita yang dihadirkan oleh para pelaku dalam satu cerita. Berdasarkan beberapa pendapat ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa alur adalah struktur cerita yang disusun oleh rentetan peristiwa yang mana diakibatkan atau dialami oleh pelaku. Sederhananya, alur atau juga bisa disebut plot merupakan rangkaian peristiwa dalam cerita. Peristiwa-peristiwa dalam alur memiliki hubungan sebab akibat hingga menjadikannya sebuah cerita yang utuh. Misalnya, karena ada peristiwa 1, orang tuanya meninggal, jadilah peristiwa 2, tokoh A putus sekolah. Hubungan tersebutlah yang dinamakan alur atau plot. Selanjutnya, menemukan tahapan alur. Jadi, apa saja tahapan alur itu? Yang pertama ada tahap pengenalan, yaitu tahapan awal cerita yang digunakan untuk mengenalkan tokoh, latar, situasi, waktu, dan lain sebagainya. Yang kedua ada tahap pemunculan konflik, yaitu tahap pemunculan konflik, tahap yang dimunculkan masalah. Tahap ini ditandai dengan adanya ketegangan atau pertentangan antar tokoh. Yang ketiga ada tahap konflik memuncak. Tahap konflik memuncak atau bisa disebut klimaks merupakan tahap di mana permasalahan atau ketegangan berada pada titik paling puncak. Yang keempat, tahap konflik menurun. Tahap konflik menurun atau bisa disebut anti klimaks merupakan tahapan di mana masalah mulai dapat diatasi dan ketegangan berangsur-angsur menghilang. Yang
terakhir ada tahap penyelesaian. Tahap penyelesaian merupakan tahap di mana konflik sudah terselesaikan, sudah tidak ada permasalahan maupun ketegangan antar tokohnya karena telah menemukan penyelesaiannya. Selanjutnya, menentukan jenis alur. Yang pertama ada alur maju. Alur maju atau bisa disebut progresif adalah sebuah alur yang klimaksnya berada di akhir cerita. Rangkaian peristiwa dalam alur maju berawal dari masa awal hingga masa akhir cerita dengan urutan waktu yang teratur dan beruntut. Tahapan pada alur maju adalah sebagai berikut: pengenalan, muncul konflik, klimaks, anti klimaks, dan penyelesaian. Yang kedua ada alur mundur. Alur mundur atau biasa disebut regresi adalah sebuah alur yang menceritakan masa lampau yang menjadi klimaks di awal cerita. Tahapan pada alur mundur adalah sebagai berikut, yaitu ada penyelesaian, anti klimaks, klimaks, muncul konflik, dan pengenalan. Yang terakhir ada alur campuran. Alur campuran atau bisa disebut alur maju mundur adalah alur yang diawali dengan klimaks, kemudian menceritakan masa lampau dan dilanjutkan hingga tahap penyelesaian. Tahapan pada alur campuran adalah sebagai berikut, yaitu klimaks, muncul konflik, pengenalan, anti klimaks, dan penyelesaian. Selanjutnya, apa itu konflik? Apakah kalian tahu apa itu konflik? Menurut Zain, konflik adalah sebuah perdebatan atau pertandingan untuk memenangkan sesuatu. Menurut Lacey, pengertian konflik yaitu suatu pertarungan, benturan, perdulatan, pertengkaran kepentingan-kepentingan, opini-opini atau tujuan-tujuan, pergulatan mental, dan penderitaan batin. Menurut James van der Zanden, pengertian konflik yaitu suatu pertentangan mengenai nilai atau tuntutan hak atas kekayaan, kekuasaan, status, atau wilayah tempat yang saling berhadapan. Menurut Aryono Suyono, pengertian konflik yaitu proses atau keadaan di mana dua belah pihak berusaha menggagalkan tercapainya tujuan masing-masing, disebabkan adanya perdebatan pendapat, nilai-nilai, ataupun tuntutan dari masing-masing pihak. Selanjutnya, menentukan jenis konflik. Jadi, ada konflik eksternal. Konflik eksternal adalah konflik yang terjadi antara tokoh dengan sesuatu di luar dirinya, baik dengan lingkungan alam ataupun lingkungan manusia. Konflik eksternal dibagi menjadi dua, yaitu konflik fisik, yaitu konflik yang disebabkan adanya benturan antara tokoh dengan lingkungan. Misalnya, konflik yang dialami tokoh akibat banjir, kemarau panjang, gunung meletus, ataupun peristiwa alam lainnya. Kedua, ada konflik sosial adalah konflik atau masalah yang muncul akibat adanya perhubungan antar manusia. Misalnya, masalah penyiksaan, penindasan, dan pertengkaran. Dan selanjutnya ada konflik internal atau konflik batin. Konflik batin adalah konflik antara tokoh dengan dirinya sendiri. Konflik jenis ini cenderung lebih sulit digambarkan dan butuh keahlian. Sudah paham ya tentang materinya? Selanjutnya saya akan mempertunjukkan kepada kalian tentang video drama yang nantinya akan kalian tonton dan kalian akan amati tentang alur dan juga konfliknya. Baiklah, selamat menonton.
kau menungguku. Di samping sebuah pintu yang setengah terbuka. Di dekat serumpun kolam bunga dan mata air yang memancarkan cahaya purnama. Tak mungkin karena kita berdua telah lelah mengembara membuat peta. Seorang lelaki termangu di bawah tangga. Nenek koper memperlihatkan letih akibat didera ratusan kemarau dan penghujan. Tangga itu berwarna biru. Tapi cahaya yang jatuh dari langit seperti warna perak. Menyiratkan kehampaan. Di ujung atas anak tangga itu, sebuah pot yang berisi tangkai bunga mawar merah bergantung. Mengagum. Dendamku mencair, mengalir, memenuhi jasadmu dengan peluru dan mesiu. Tubuhmu pun kian kacau. Bahasa tinggal sesat. Aku mendekat menujumu. Tangan-tanganku membakar langit. Tangan diriku menolak bumi. Marilah kau. Dan ku bersihkan dirimu dari api yang berabad telah menemanimu. Api itu mungkin kau sebut kuldi. Dulu kau curi dari taman itu. Mari biar ku bersihkan dirimu dengan sapu lidi ini. Sapu lidi berambut api. Mari. Biar ku masuki tuntas tubuhmu. Bersih kau dari karat waktu, menjelati seluruh tubuhku. Mari kekasih, kita saling memuji jilatan masing-masing. Tentang pulang. Atau pergi. Dua orang melintas, bergesak, membawa koper. Seorang melintas, membawa tiang menunjuk jalan. Meletakkannya di jalan itu. Kemudian dia memandang langit. Ada yang berlari dan ada yang mengikuti.
Ada yang berlari dan ada yang mengikuti. Tubuhku selalu kemarahan. Sehingga berapa puluh tahun sekalipun, tetap aku harus menimba air dari sumur bapakku. Kami pernah melihat cakrawala bersama dan ingin kembali melihatnya. Dan cahaya akan seperti tarian naga. Lalu orang sibuk menyusun pagar dari kenangan dan harapan. Lalu orang-orang sibuk menyusun pagar dari kenangan dan harapan. Lalu orang sibuk menyusun pagar dari kenangan dan harapan. Semacam siasat cerdas yang mengalir di pemuda. Oleh sunyi untuk memecahkan dirinya sendiri. Tapi mengapa tak kulihat bayang wajahku di bayang matamu? Entahlah. Ku tak menentu. Tapi akan kubangun kembali kampung dan rumah kita dari sisa runtuhan dongeng itu. Ibu. Lalu akan kutambal perahu dan melayarkannya ke sungai-sungai. Engkau pernah ada di situ. Berkemaslah. Hari telah senja. Sebentar lagi. Baik teman-teman, yang selanjutnya yaitu ayo berlatih menjawab soal. Setelah kalian menonton video dari saya, kalian akan berlatih untuk menjawab soal-soal yang saya berikan kepada Anda. Baiklah, jadi berikut soal yang akan kalian kerjakan. Yang pertama, apa pengertian teks drama menurut Anda? Nomor 2, apa pengertian alur dan konflik menurut pemahaman Anda? Nomor 3, bagaimana alur cerita yang terdapat dalam video drama yang telah Anda tonton? Nomor 4, bagaimana tahapan alur dalam drama yang telah Anda tonton? Nomor 5, jenis alur apa saja yang terdapat dalam video drama tersebut? Nomor 6, bagaimana tahapan alur dalam video drama tersebut? Nomor 7, jenis konflik apa yang terdapat dalam video drama yang telah Anda tonton? Baiklah, kalian bisa berlatih untuk menjawab soal dari saya dan semoga berhasil dan bermanfaat. Selamat berlatih dan terima kasih. Baiklah, hanya itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat bagi kalian semua, terutama adik-adik kelas 11 SMA. Jika ada kurang lebihnya dari saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.